Halo Banteng Brothers, balik lagi ke channel Banteng Mas. Ini ada Hilux, wih, barang yang ditunggu-tunggu, rival. Iya, akhirnya kepasang juga. Nungguin setahun loh. Kirimannya, kirimannya lama, kapalnya terlambat, terus banyak delay ya. Ya pokoknya itulah kendala-kendala untuk mendapatkan bullbar ini, dan akhirnya ini udah kepasang. Mudah-mudahan customernya happy karena dapetin bullbar ini memang cuma beberapa piece aja nih. Ini bukan bullbar yang baru, cuman kebetulan dipasang di Hilux yang terbaru, modelnya yang paling baru. Nah, tadinya kalau pernah lihat Hilux udah pernah pasang rival, tapi dengan seri yang Hilux yang sebelumnya, yang model Revo. Terus kemudian ada versi yang terbarunya setelah itu adalah Rocco. Nah, versi keduanya. Nah, ini semenjak Hilux lahir, ini adalah facelift yang ketiga. Ini Hilux yang 2021. Jadi tadinya grillnya tuh gondrong ke bawah, besar kayak gaya-gayanya Tacoma gitu, kayak gaya mobil Hilux di Amerika. Tapi kemudian sama rival mungkin terlalu banyak yang harus dikorbankan kalau masih menggunakan grill bawaan. Dan di beberapa merek juga kita udah beberapa kali masang. Di merek Jungle, di merek Piak juga memang ARB, nah termasuk TJM juga cara pasangnya di manual instructionnya adalah harus motong grill. Kalau di ARB bahkan dengan TJM harus motong bumpernya sama grill-grillnya, jadi yang kepapas dua item. Tapi kalau di Jungle dan Piak yang dipapas, yang dipotong itu adalah grillnya. Nah kalau di Jungle dan Piak kita atasin dengan cara beli grillnya yang bawaan disimpan, pasang grill yang beli dalam tanda kutip imitasi ya bukan imitasi sih, spare part lah ya. Nah itu dipasangin, terus kemudian itu yang kita potong. Nah tapi kalau di versinya rival nggak ada yang perlu dipotong sama sekali, tidak ada yang perlu dibeli karena dari dia langsung diberikan semuanya all in, semuanya emang udah dikasih. Nah, kita bisa lihat tuh dari part skid plate yang bawahnya sudah ini nggak nempel sih, cuman kelihatannya menyatu. Kalau dari depan tuh kelihatannya menyatu, dan ini under protectionnya, terus ini juga yang bagian merahnya ini buat towing pointnya dikasih juga, dan bentuknya unik. Terus juga sama bullbarnya tentunya, sampai ke grillnya, semua part ini memang udah setiap pembelian rival 4x4, rival 4x4 ini semua udah include, jadi udah dapet. Nah, ini ada part numbernya, manufactured, kodenya, terus ini ada stiker produksinya, kita belum lepasin, nanti biar yang punya mobil aja yang lepasin. Ini ada barcode-nya, jadi setiap produksinya barang original pasti ada kode produksinya supaya kita tahu batch yang keberapa pada saat produksi, sehingga memastikan kalau memang ada trouble di bracket atau apapun yang ada masalah, kita bisa cek ke pabriknya. Nah ini kelihatan tuh part numbernya. Terus ini dia nih, tekukan grillnya juga ini dapat ya dari dia. Keren, tambahan biasa tapi materialnya juga dari aluminium juga nih. Bullbar rival ini emang terkenalnya sangat kuat karena dia terbuat dari bahan T6 alloy aluminium, tapi juga sangat enteng. Jadi bisa diangkat sendirian. Bukan berarti nggak kuat, dia enteng tapi kuat banget. Nah ini dia nih, si rival bullbar yang versi untuk Hilux 2021. Wih, nggak ketinggalan dong ganti pelek. Udah ganti pelek pakai method pasangin BF Goodrich ya. 275 65 ring 18. Ini ukuran yang cakep sih memang kalau buat Hilux. Nah, kita pasangin lift kit juga dari TJM Pace, TJM 4x4 Australia. Ya, ini udah coilover. Nah, ini bisa di setel, dan enaknya ini adalah suspension yang monotube remote reservoir yang nyetelnya cukup pakai tangan aja, dan dia bisa two-way adjuster, rebound sama compressionnya bisa di setel, menyesuaikan dengan bobot mobil. Nah jadi kalau misalkan bullbar dengan winch atau bullbar aluminium aja kayak begini, tingkat setelannya bisa disesuaikan. Jadi jangan sampai kita mengurangi kenyamanan walaupun sudah mengupgrade suspensi, walaupun sudah lift kit mobil, jadi sudah naik 2 inch, tapi tetap harus enak. Jadi kenyamanan sebenarnya nomor satu adalah safety dulu, nomor 2 harus nyaman. Jadi aman dan nyaman. Kita pasangin ban BF Goodrich yang KO2
Ini yang all terrain, jadi biasanya sih dipasangin BF Goodrich. Size-nya nih kalau dengan offsetnya ring 18 ini, dia dapat plus 18 nih offsetnya, dan bannya tuh ngotak. Jadi dilihatnya tuh dari depan tuh kotak, nggak ketarik, nggak kelihatan bulat, tapi benar-benar kotak. Jadi mobil tuh ban itu kelihatannya sangar gitu, tapaknya enak banget dilihat. Terus ada satu lagi yang dipasangin. Nah, ini belakangnya tuh. Yang belakangnya kalau udah pasang depan, pasang belakang. Jadi pakai yang rival punya. Keren ya, dia dapat ini bumper belakangnya. Kalau biasa orang suka pakai checker plate yang warna hitam. Kalau ini bukan. Jadi ini tuh masih bahan aluminium juga, tapi motifnya beda sama checker plate yang biasa yang kayak bordes gitu. Ini bukan. Tetap fungsinya tujuannya sama, supaya nggak licin pada saat nginjak di sini. Kan bordes juga sebenarnya sifatnya itu supaya pada saat kita manjat kita jangan sampai kepleset. Ada teksturnya di sini, ada motifnya. Nah, ini juga ada dari si rival. Terus lampu belakangnya juga nggak ketinggalan, kita tambahin juga karena tadinya sebenarnya bolong, dan kita sebenarnya diberikan opsi buat masang lampu belakang boleh merek apa aja. Tadi juga lampu depannya juga sebenarnya boleh merek apa aja, tapi dari rivalnya sendiri ada. Dan dia itu harganya terpisah, dan memang kalau dipasangin yang belakang dari rival ya karena memang desainnya dia ya, jadi pas banget dan enak banget dilihatnya. Nggak usah nyesuaiin lagi lubangnya. Biasa kalau pakai merek lain harus nyesuaiin lagi lubangnya, tapi itu terserah kepada yang pengen pasang. Nah, ini juga sudah built-in dengan tow bar-nya, kemampuan buat narik trailer, buat narik jet ski, buat taruh sepeda, buat taruh motor, buat ngangkat motor. Aman nih, ini penting. Dan dia nggak nongol keluar, memang bawaannya kayak begini, jadi udah keren banget sih. Udah satu paket lengkap. Ini nariknya di sini. Nah, di bawahnya kita pasangin si add a lift, itu adalah supaya mobilnya naiknya belakangnya juga ikut naik, sama-sama naik 2 inch. Add a lift dari JS1. Nah, itu tuh, itu kelihatan tuh warna emasnya. Yang warna emas itu untuk nyetel si shock. Jadi ada beberapa klik yang bisa kita puter, dari yang paling keras sampai ke paling empuk. Kalau jalanannya mulus, tol, lancar, lebih baik sih dibikin yang paling keras, karena kita nggak ada hambatan sama sekali, biar stabil banget, nggak ada guncangan sama sekali. Tapi kalau misalkan kita sering off-road, mendingan di setel ke yang sedikit lebih empuk. Nah, mungkin jadi bisa dapat travelnya, goyangannya lebih bisa main. Tapi belum selesai nih, masih ada lagi. Ini kanopi keren, karena kanopi itu biasanya kalau yang spek yang paling murah biasanya kacanya slide. Nah, ini yang kita pasangin di kanopi yang ini adalah yang speknya namanya pop up ya, pop up window atau gull wing ya. Tapi ini speknya Australia. Jadi kalau dari Australia rata-rata mereka orang-orang di Australia pengennya tuh bisa akses, ada ambil barang dari sini. Kalau di slide kita punya akses cuma sedikit, dan kita nggak bisa buka dari luar. Sedangkan ini kita bisa buka dengan kunci dari luar. Jadi kita mau ngambil barang jauh lebih cepat. Kadang-kadang tuh barangnya adanya di posisi agak dalam. Jadi kalau kita ambil dari luar tuh harus manjat sampai ke dalam, itu agak repot. Maka itu kita harus masuk ke dalam buat ngambil. Nah, ini bisa akses sampai yang paling dalam. Jadi kita tinggal ambil barang yang ada di dalam lebih leluasa. Nah, ini adalah fungsinya si kaca yang terbuka kayak begini. Nah, ini pop-up window ini memang speknya si Australia dengan harga yang lebih mahal, karena mungkin karena bracketnya juga, terus juga dari jenis kacanya juga lebih besar. Dan ini tetap ya, situ bisa dibuka. Mungkin kalau misalkan bawa hewan peliharaan, anjing atau kucing atau apapun, nah itu bisa tetap ada hawa buka dari sono supaya nggak kepanasan banget. Nah, ini buka kanan kirinya kayak begini, tutupnya juga gampang, tinggal diputar aja, selesai. Nah, ini bahannya plastik, bukan fiberglass. Bahan plastik ini top banget, jadi dia sampai kapanpun catnya kalau perawatannya bener, ya udah warnanya nggak akan jauh berbeda dengan si body, karena bahannya plastik. Kalau yang bahan fiber biasanya kalau kejemur
warnanya suka lari ya. Nah ini bahannya plastik. Buka kaca belakangnya juga gampang banget. Dan kualitas kanopinya kita bisa lihat nih di sini nih. Ini kita udah pasangin juga, jadi gampang tuh, nggak bakalan keberatan. Nah bahannya di dalamnya tuh rapi ya, dia nggak bukan bahan seperti bludru, tapi ini memang udah cetakan plastik. Bentuknya juga dibikin sesuai dengan kekuatan, jadi ini di atasnya ini kita bisa injak, ada tulang-tulangnya, terus memang sudah built-in lampu. Lampunya ini pakai baterai aksesnya, jadi nggak perlu pakai listrik, ngambil strom nggak usah. Jadi kalau tenaganya habis tinggal ganti baterai aja, lebih simple. Jadi ruangan di sini bisa dimaksimalkan kalau misalkan bawa barang, apalagi kalau misalkan mau camping, mau overland atau mau kerja bawa barang bisa maksimal karena ada kanopi yang tingginya sampai rata dengan kabin depan. Jadi nggak khawatir kalau kita istirahat makan siang atau kita harus berhenti di satu daerah, terus kita harus turun ninggalin mobilnya, barang-barang ada di belakang, kita harus ngeliatin terus, nggak usah. Ini bisa dikunci, selama jangan lupa ngunci. Ya udah, ini bisa kita tinggal mobilnya. Ini yang terakhir nih yang kita pasangin adalah wing bar edge dari si Thule buat mobil Hilux. Jadi dengan adanya wing bar edge ini, kita bisa pasangin roof rack. Ini kita pasangin Yakima Off-Grid, seri yang paling baru dari roof rack-nya si Yakima. Nah ini jadi salah satu opsi buat yang pengen pasang roof rack tanpa harus mikirin ribet-ribet. Nah ini tinggal pakai crossbar aja. Karena kalau misalkan yang seri backbone atau seri si rugged line-nya Yakima harus ngelobangin atap mobil, tapi memang benar-benar jaraknya pas, ngelobangin dari atas, tidak perlu buka plafon, nggak usah. Dan kebetulan mobilnya Hilux itu lubangnya nggak ada, maka itu harus dibolongin. Tapi kalau kayak mobil Triton, kayak mobil Pajero Sport, Fortuner, itu titiknya udah ada, jadi kalau pakai backbone itu aman, nggak ada yang perlu dilubangin. Nah tapi kalau di Hilux, ini salah satu solusinya, kalau nggak mau dibolongin, kita bisa pasangin off-grid. Cuma memang ya jadinya rada tinggi ya dari atap ya. Ini mungkin ada 25 cm nih dari atap ke atas. Tapi tetap bisa maksimal, tetap bisa bawa barang, bawa keperluan-keperluan, dan ada aksesorisnya juga. Dan yang paling penting kita bisa pasangin lampu di sini. Dengan adanya crossbar ini kita bisa pasangin lampu. Kita pasangin Yakima light bracket dengan lampunya dari Steady yang ini yang 30 inch nih. Jadi kita punya light bar, LED light bar untuk penerangan di atas. Jadi kalau masuk ke hutan ini bisa membantu banget buat nerangin. Sementara kalau memang mau driving light, nyetir sih enaknya pasang di depan ya. Enak. Jadi crossbar ini bisa masang crossbar, bisa masang lampu. Jadi kalau mau aksesoris macam-macam, Hilux adalah salah satu mobil yang banyak yang bikin. Mau bull bar, peleknya, roof rack, kanopi, suspensi aja pilihan mungkin ada 7 macam, 8 macam yang ada di Indonesia. Mungkin lebih kalau misalkan di dunia kita mau hitung. Lebih dari 15 kali yang bikin suspensi buat si Hilux. Nah, tapi intinya ini Hilux adalah salah satu mobil yang banyak banget mainannya. Jadi hati-hati kalau beli Hilux, pasti ngiler, pengen jajan macam-macam. Thank you.